Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas lebih dalam soal pemikiran Simon Sinek tentang kepemimpinan. Pernah nggak sih Anda lihat pemimpin yang kayaknya sibuk banget, tapi kok rasanya nggak nyambung sama inti permainannya? Nah, Sinek punya pandangan menarik soal ini. Kita pakai transkrip salah satu pembicaraannya Sinek ya, fokusnya di dua hal penting, empati sama perspektif jangka panjang. Coba kita ambil intinya buat Anda. Oke, jadi gagasan pertama Sinek nih, yang menurut saya cukup dasar tapi sering kelewat. Jadi pemimpin itu bukan soal jabatan, bukan soal kuasa, tapi lebih ke, tanggung jawab merawat orang-orang kita. Betul. Fokusnya jadi geser ya. Bukan lagi soal kerjanya aja, tapi ke manusianya. Pertanyaannya bukan, target kok nggak tercapai, tapi mungkin lebih ke, tim saya gimana kabarnya ya? Iya, dan Sinek bilang ini tuh kayak otot. Keterampilan yang bisa dan harus dilatih. Iya. Tapi butuh pengorbanan juga kan? Maksudnya, ya rela kasih panggung ke tim kalau sukses, tapi kalau ada masalah, ya pemimpin yang maju duluan, ambil tanggung jawab, nggak lempar batu gitu. Bener banget. Lingkungan jadi krusial di sini. Lingkungan yang diciptakan pemimpin itu penting banget. Ingat nggak contoh barista Noah itu? Menarik banget loh. Di satu hotel, Four Seasons kalau nggak salah, dia tuh ramah, semangat. Pas di hotel lain, Caesars Palace, kok dia jadi lesu, kayak jaga jarak gitu. Orangnya sama padahal ya. Sama persis. Bedanya di mana? Ya di lingkungannya. Di satu tempat ditanya ada yang bisa dibantu biar kerja enak. Di tempat lain malah dicari-cari kesalahannya. Nah, itu dia kan. Jadi seringkali bukan orangnya yang bermasalah, tapi sistem atau lingkungan di sekitarnya. Terus gimana dong terapin empati ini? Ya, bukan basa-basi doang. Misalnya, lihat kinerja turun, reaksi pertama jangan langsung, ayo perbaiki. Tapi coba tanya dulu, kamu oke? Ada masalah apa? Saya khawatir nih, gitu kan? Apalagi mungkin ke generasi yang lebih muda ya, yang kata Sinek punya tantangan beda. Betul. Sinek kan sempat nyinggung soal kombinasi pola asuh tertentu, terus dampak teknologi ke cara berinteraksi, dan kesabaran, ekspektasi serba instan. Yang bikin mereka kadang masuk dunia kerja dengan ekspektasi yang mungkin nggak langsung ketemu sama realita korporat yang kaku gitu ya. Bisa jadi, apalagi kalau masuk ke lingkungan yang, yaitu tadi, fokusnya angka jangka pendek melulu. Tekanan kuartalan dari pemegang saham misalnya, yang ujungnya bisa bikin keputusan kayak KHK massal. Wah, itu pasti ngerusak kepercayaan banget sih. Jelas, padahal kepercayaan itu kan fondasi. Intinya, Sinek ngajak kita buat ngerti konteksnya. Pakai empati, bukan ngejudge aja. Oke, itu soal empati, melihat ke dalam tim. Nah, Sinek juga ngajak kita lihat permainan bisnis itu sendiri. Ini nyambung ke ide dia soal finite versus infinite games. Iya, permainan terbatas lawan permainan tak terbatas. Konsep yang kuat ini. Jadi kalau finite game itu... Gampangnya kayak olahraga deh. Jelas siapa pemainnya, aturan mainnya baku, tujuannya juga jelas. Menang. Ada akhir permainannya. Oke, kalau infinite game... Nah, ini beda. Pemain bisa datang dan pergi, aturan bisa berubah seiring waktu. Tujuannya bukan buat menang, ngalahin semua orang, tapi untuk terus bisa main, untuk melanggeringkan permainannya. Contohnya bisnis ya? Atau karir? Persis. Bisnis, politik, pendidikan, itu semua infinite game. Nggak ada tuh pengumuman, selamat Anda telah memenangkan bisnis. Kan nggak ada. Tapi anehnya banyak perusahaan malah main seolah-olah itu finite game ya? Itu masalahnya menurut Sinek. Terlalu fokus ngalahin kompetitor A kuartal ini, jadi nomor 1 di pangsa pasar bulan ini, lupa kalau tujuannya harusnya bukan itu. Jadi terobsesi sama skor sesaat gitu? Betul. Padahal tujuannya harusnya membangun sesuatu yang tahan lama, yang bisa terus relevan dan berkembang jauh ke depan. Bukan cuma menang perang hari ini. Jadi buat kita nih, apa artinya pemimpin yang bagus itu berarti yang main infinite game? Idealnya begitu. Mereka fokus ke visi jangka panjang, ke why atau alasan eksistensi organisasinya, fokusnya ke perbaikan terus-menerus di dalam, bangun ketahanan, bukan reaktif ngikutin langkah pesaing melulu. Kayak contoh Apple sama Microsoft dulu itu ya? Bisa jadi contoh. Waktu Microsoft mungkin terobsesi banget, pengen ngalahin Apple. Apple justru lebih fokus ke misinya sendiri, ke produknya, ke penggunanya. Pemain infinite game itu biasanya bikin frustrasi pemain finite game. Soalnya aturan main dan tujuan mereka beda.
Fokusnya bukan menang tiap hari, tapi mastiin bisa terus ada di lapangan buat jangka panjang. Tepat sekali. Bertahan dan berkembang. Oke, jadi kalau dirangkum nih dari obrolan kita soal Sinek, kepemimpinan yang beneran impactful itu ya dasarnya dua. Empati yang tulus ke orang-orangnya, sama punya perspektif jangka panjang main Infinite Game itu. Iya, ini soal membangun, bukan cuma bersaing sesaat. Menarik banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Di peran Anda sekarang, entah di kerjaan atau di aspek lain, Anda lebih sering merasa kejebak main finite game? Ya, fokus menang jangka pendek, ngalahin lawan? Atau Anda sadar lagi membangun dan ikut dalam sebuah infinite game? Fokus ke kemajuan jangka panjang dan tujuan yang lebih besar. Coba direnungkan deh.